Oke, sebelumnya, di presentasi ini saya minta maaf karena background-nya tidak mendukung. Untuk itu nanti di background ini akan saya munculkan di presentasi. Oke, saya akan share screen. Baik, kita langsung aja ke presentasinya. Oke, selamat malam semuanya. Di presentasi ini saya akan presentasi. Baik, mungkin dari teman-teman semuanya sudah mengetahui ya tentang kasus-kasus COVID-19 atau yang disebut virus coronavirus. Untuk itu, di saat ini saya akan membahas tentang peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Evelyn Ulina, NIM 186419442, mata kuliah Public Speaking, kelas hari Senin, jam 10.20 sampai 12.50, dosen Sri Ekowati DRA MM. Baik, selanjutnya di slide berikutnya, ini akan di slide berikutnya ini background yang saya akan gunakan, tetapi di background ini saya tidak bisa menggunakannya karena adanya suatu kejadian yang tidak mengenakan. Oke, di background ini saya akan jelaskan. Di sini ada gambar yang mana gerakan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk itu gerakan 5M ini sangat dilakukan yang mana merupakan prokes dari pemerintah. Untuk itu kita harus melakukan gerakan 5M ini untuk menjaga imunitas tubuh dan juga untuk kesehatan semuanya. Dan selanjutnya di gambar ini ada seorang ibu dan anak yang sedang melakukan makanan yang sehat. Untuk itu kita dianjurkan dari pemerintah untuk melakukan atau memakan makanan yang bergizi, dan selanjutnya juga kita untuk istirahat yang cukup agar imunitas dan kekebalan tubuh kita tetap bertahan. Untuk itu dari background ini juga ada kata-kata yang mana mulai dari diri sendiri, karena semua berawal dari diri sendiri yang nantinya akan berpengaruh pada orang lain. Yang dimaksud mulai dari lifestyle kita atau gaya hidup kita, yang mana jika kita melakukan dengan sehat, maka kemungkinan orang lain akan melihat dan mengikuti gaya hidup sehat kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Oke, di saat ini kita akan membahas bab 1 pendahuluan atau latar belakangnya. Untuk itu di slide ini kita akan membahas latar belakang dari virus corona ini, yang mana kita tahu ya keberhasilan suatu negara dalam mengatasi pandemi ini bisa kita lihat dari perbandingan jumlah kasus COVID yang positif dengan jumlah tes atau positivity rate dan angka kematian. Yang kedua juga kita bisa lihat tingginya kasus COVID ini, yang mana artinya kasus COVID ini tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi yang sangat genting, yang mana kita bisa lihat bahwa adanya beberapa indikator dalam pandemi seperti tingginya jumlah kasus harian, yang mana kasusnya ini aktif serta kematian akibat COVID-19, yang mana kita bisa lihat ya dari rektor positif rate Indonesia terjadi pada tanggal 31 Januari 2021, yang mana jumlahnya mencapai 36,18% atau lebih dari 7 kali lipat dari batas ambang yang ditetapkan oleh WHO, yang mana dari batas normal WHO itu 5%, sedangkan rekor jumlah kematian harian yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 mencapai 476 jiwa, bahkan angka kematian atau case fatality rate atau CVR yang tergolong tinggi di Indonesia itu yaitu
2,8%, yang mana dari batas normal CVR global ini hanya sebatas 2,3%. Untuk itu, di sisi lain juga adanya kasus aktif yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2021, yang mana kasusnya ini jumlahnya 175.236 kasus atau dijadikan persen 15,8. Yang mana dari kasus ini juga terkonfirmasi yang terkena COVID ini kita bisa juga untuk para audiens untuk lebih mengetahui jumlah kasus yang lebih update lagi, kemungkinan para audiens bisa lihat di website covid19.go.id. Oke, selanjutnya di slide berikutnya, ini membahas rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, di bagian rumusan masalah, nomor 1, bagaimana peningkatan kasus aktif dan angka kematian COVID-19. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari kasus COVID-19. Yang ketiga, bagaimana solusi menurunkan kasus aktif dan angka kematian. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan kasus aktif dan angka kematian COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kasus COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui solusi menurunkan kasus aktif dan angka kematian. Nah, di slide berikutnya, bab 2 pembahasan, yaitu teori, yang mana di slide ini membahas dari sejumlah para pakar atau para ahli, yang mana para ahli ini mengklaim bahwa adanya suatu kecelakaan laboratorium yang tidak dapat memberikan bukti terpercaya. Maksudnya adanya suatu eksperimen atau tes yang sudah dilakukan para ahli atau para pakar, yang mana adanya suatu eksperimen yang tidak atau disebut hasil yang tidak bisa dibuktikan dengan secara teori ataupun tidak adanya hasil yang secara nyata atau real. Itu menurut para ahli dari kata Alexander Semyonovov, Wakil Direktur Pasteur St. Petersburg Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology, kepada surat kabar Rusia Izvestia. Dan selanjutnya, menurut para ahli Ames Adalja, seorang peneliti sekaligus ahli penyakit infeksi di John Hopkins Center for Healthy Security, Amerika Serikat, dia merebak memiliki berbagai kemungkinan. Berikut teori yang dikemukakan oleh Adalja dan sejumlah peneliti lainnya terkait akhir dari COVID-19. Oke, menurut dari Adalja, teori pertama, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak berakhir. Maksudnya, menurut dari Adalja, wabah COVID-19 ini yang saat ini masih belum dikenal sebagai infeksi yang dikenal sebagai infeksi novel coronavirus yang mungkin saja tidak memiliki akhir. Maksudnya, penyakit virus corona ini tidak bisa dikendalikan atau dihilangkan dengan secara total. Jadi kemungkinan virus ini tidak mungkin bisa berakhir sampai total ataupun sampai hilang atau tidak ada lagi gitu. Tidak muncul lagi. Oke. Hal ini didasarkan pada model penyebaran yang mana infeksinya ini diterbitkan pada awal Februari, lalu mengacu pada model tersebut, COVID-19 ini diperkirakan akan menginfeksi dengan jumlah 300.000 orang yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2020. Penyakit ini kemungkinan besar menjadi pandemi, yang mana penyakit ini bisa meluas ke seluruh negara. Yang mana kita bisa lihat ya dari berita, penyakit ini sudah membuat negara merugi dan juga penyakit ini juga meluas sampai ke seluruh negara. Oke, yang pertama, menurut Adalja, COVID ini tidak pernah hilang, tetapi menjadi penyakit musiman. Jadi maksudnya penyakit ini tidak akan bisa hilang dan menjadi musiman, maksudnya seperti contohnya kita kayak terkena infeksi atau flu yang mana contohnya kayak kita terkena flu di suhu dingin, yang mana virus ini pada suhu dingin itu flu-nya itu akan tetap ada
Untuk itu, ketika kita memasuki kemarau ataupun panas, kemungkinan virus itu akan melemah, yang mana akibatnya kita sedang memasuki ruangan yang panas ataupun mungkin kita terkena matahari. Untuk itu, kemungkinan virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan melemah. Yang kedua, COVID-19 ini menjadi penyakit yang ringan, yang mana menurut Adalja, COVID-19 ini akhirnya akan bernasib sama seperti wabah flu babi, Zika, and SARS. Penyebab penyakit masih ada yang ada di sekitar Anda, tapi jumlahnya sangat sedikit dan kemungkinan tidak akan tertular olehnya. Oke, selanjutnya teori kedua, infeksi menurun dengan sendirinya. Ini maksudnya dari saat ini wabah COVID ini sangat mirip dengan wabah SARS. Selain itu juga menurut dari berita juga wabah ini biasanya terkena dari kelelawar atau mungkin dari berita juga sudah mengatakan adanya suatu kasus yang mana di Wuhan yang mana adanya suatu pasar yang menjual hewan-hewan liar. Untuk itu, menurut dari berita, penyakit ini berasal dari Wuhan, yang mana penyakitnya ini atau virusnya ini tersebut dari pasar tersebut, yang mana kedua virus ini juga memiliki 80%, yang mana virus COVID-19 dan juga SARS, yang mana keduanya memiliki 80% kemiripan pada DNA. Para ilmuwan juga menduga bahwa akhir wabah COVID-19 ini juga sama seperti wabah SARS. Nah, untuk itu COVID-19 akhirnya akan bernasib sama seperti wabah flu, flu babi, Zika, and SARS. Virus ini juga penyebabnya masih ada di sekitar Anda, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan kemungkinan tidak banyak yang akan tertular olehnya. Baik, di sini kita akan membahas peningkatan kasus aktif dan angka kematian COVID-19. Di periode tanggal 1 Juli hingga 2 Juli tercatat penambahan 539 pasien yang tutup usia setelah sebelum dinyatakan positif virus corona. Sehingga jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 ini kini menjadi 59.534 orang. Yang mana dari 539 pasien COVID-19 ini, yang meninggal tersebut tersebar di 27 provinsi, yang mana tercatat ada 5 provinsi dengan penambahan kasus yang meninggal dunia tertinggi. Kelima provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Kalimantan Barat. Yang mana di Jawa Tengah itu jumlah kasusnya ada 220 kasus, Jawa Timur 82 kasus, Jawa Barat 37 kasus, dan DKI Jakarta 30 kasus, dan Kalimantan Barat 25 kasus baru. Nah, angka tersebut juga merupakan kasus kematian tertinggi sejak awal pandemi mewabah yang diumumkan pemerintah pada tanggal 2 Maret. Yang mana pada tanggal 2 Maret ini awal-awalnya muncul penyakit virus corona. Sebelumnya jumlah penambahan kasus kematian tertinggi ini terjadi pada tanggal 1 Juli 2021, yang mana jumlahnya ini 504 pasien dengan data yang tercatat 267.539 yang kasus aktif COVID-19. Jumlah ini juga merupakan yang angka tertinggi selama pandemi di Indonesia, yang mana angkanya itu setara dengan 12% dari total kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah kasus aktif ini bertambah 13.713 dari hari sebelumnya, yang mana adapun terjadi pada tanggal 1 Juli 2021 pada hari Kamis, yang mana jumlah kasus pasien aktif berjumlah 253.826 kasus. Kasus aktif ini juga merupakan kasus yang paling tertinggi di Indonesia. Untuk lebih update-nya lagi, mungkin para audiens bisa lihat di website covid19.go.id. Di situ ada update-update untuk jumlah kasus yang terkena COVID-19 dan jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19.
Oke, di slide ini juga yang menjalani perawatan yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri juga pemeriksaan spesimennya itu juga pemerintah sejak hari Kamis sampai Jumat juga telah memeriksa sebanyak jumlah 153.608 spesimen COVID-19. Jumlahnya ini didapatkan dari pemeriksaan 93.168 spesimen melalui tes swab polimerase chain reaction atau disebut PCR. 471 spesimen melalui tes cepat molekuler atau disebut TCM, dan 59.969 spesimen melalui tes rapid antigen. Perlu diketahui, satu orang dapat diambil spesimen yang lebih dari satu kali. Pada periode yang sama, ada 102.765 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen. Pemeriksaan spesimen ini maksudnya pemeriksaan yang dilakukan contohnya kayak tes PCR yang bisa kita lihat hasilnya gitu. Oke, selanjutnya. Oke, di saat ini kita akan membahas dampak yang ditimbulkan dari virus corona ini. Tingginya kasus aktif beberapa pekan menyebabkan rumah sakit rujukan COVID-19 ini mulai kolaps atau yang dimaksud mulai penuh atau full karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Di DKI Jakarta, ruang ICU tersisa hanya 20%, sedangkan tempat isolasi tersisa 21%, dan BOR melonjak naik sampai 80%. Selain itu, BOR ini variannya, selain itu, BOR ini jumlah ventilatornya yang ada di rumah sakit rata-rata masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pasien apabila terjadi lonjakan, terutama yang bergejala sedang berat. Rata-rata rumah sakit hanya memiliki 3-4 unit ventilator. Ini infonya ini dari Kompas pada tanggal 30 Januari 2021. Ya, kita bisa tahu juga ya dari saat ini yang mana kita juga udah mendengar dari berita adanya lonjakan kasus yang terjadi pada COVID-19 ini, sehingga banyak sekali rumah sakit yang full akibat para pasien yang terkena COVID-19 akibat dari banyaknya masyarakat yang kurang mematuhi prokes yang sudah dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, banyak sekali rumah sakit yang keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga dari berita tersebut adanya lonjakan sehingga rumah sakit full dan juga banyak masyarakat tidak bisa ditangani oleh para dokter akibat banyaknya para dokter ini mengalami kewalahan. Untuk itu di sisi lain juga tenaga kesehatan menjadi kewalahan menghadapi kasus yang mana ketika tenaga kesehatan mengalami kewalahan, ini bisa menyebabkan imunitas dari tenaga kesehatan ini bisa meningkatkan resiko penularan, yang mana ketika para tenaga kesehatan merawat ataupun melayani pasiennya, ketika tenaga kesehatan baik dokter, perawat, ataupun bidan atau apapun, ketika melayani masyarakat yang terkena virus corona ini, apabila tenaga kesehatan yang mengalami kewalahan, ini bisa menyebabkan imunitas dari tenaga kesehatan ini bisa menurun, sehingga kemungkinan virus yang ada di dalam diri pasiennya tersebut bisa menular ke para tenaga kesehatan. Untuk itu dampaknya bisa menular ke yang lainnya. Untuk itu kita bisa lihat juga ya, untuk mau lebih para audiensnya untuk lebih infonya, kita juga bisa lihat dari nakes.laporcovid19.org, dan juga mungkin para audiens bisa lihat lebih juga di berita-berita Kompas, yang mana kita bisa lihat ya dari adanya info tenaga kesehatan, baik yang melayani masyarakat maupun yang melakukan penguburan terhadap pasien yang sudah meninggal akibat COVID-19, yang kita bisa lihat
kewalahan akibat banyaknya pasien yang terkena COVID-19 ketika setelah hari Lebaran itu, dan juga untuk itu sehingga pemerintah melakukan PPKM darurat. Oke, di saat ini saya akan membahas solusi menurunkan kasus aktif dan angka kematian COVID-19. Berdasarkan prinsip epidemiologi, menurunkan kasus aktif dan angka kematian tidak hanya berfokus pada hilir saja, seperti yang selama ini kita lakukan, tetapi juga harus dari hulu, seperti berorientasi pada aspek promotif dan preventif. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan peran puskesmas untuk mengatasi pandemi karena merupakan fasilitas kesehatan tingkat dasar dan berada paling dekat dengan masyarakat. Yang mana kita bisa tahu ya, puskesmas ini bisa ada di dekat lokasi kita mana aja. Untuk itu, kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin atau para audiens yang merasa mungkin badannya tidak enak, contohnya seperti kayak udah muncul flu ataupun demam yang sudah tidak bisa dikendalikan, mungkin para audiens atau kerabat audiens lainnya mungkin bisa menyuruhnya untuk ke puskesmas yang mana puskesmas tersebut sangat dekat sekali dengan lokasi berada yang di rumah untuk mengetahui apakah gejala yang dialami seseorang itu ada terkait dengan COVID-19 ataupun ada dia memiliki penyakit flu atau bagaimana, mungkin puskesmas ini bisa menjadi alternatif yang pertama untuk dalam kesehatan. Puskesmas ini juga dapat digunakan sebagai tempat untuk penanganan awal seperti penanganan untuk pasien yang orang tanpa gejala atau yang bisa disebut OTG sampai gejala ringan yang membutuhkan perawatan sehingga mengurangi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit dan rumah sakit tidak menjadi penuh. Jadi untuk itu mungkin teman-teman atau para audiens yang mungkin awal-awal mengalami gejala yang dalam dirinya belum ada bawaan ya, contohnya misalnya kayak sudah memiliki penyakit jantung atau asma atau yang berat, mungkin teman-teman bisa lebih ke arah rumah sakit terlebih dahulu sebelum ke puskesmas. Tetapi jika gejala teman-teman misalnya ringan, contohnya kayak misalnya kayak demam atau yang udah muncul-muncul gejala COVID, tetapi belum memiliki penyakit berat, mungkin teman-teman bisa ke puskesmas untuk ditangani lebih cepat dan juga bisa mengurangi jumlah pasien ada di rumah sakit, sehingga bisa membantu para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Untuk itu, selain itu juga sosialisasi harus digencarkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. PPKM itu juga berjalan secara efektif apabila implementasi di lapangan dilakukan secara tegas dan konsisten. Perlu adanya penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan kebijakan PPKM. Pemerintah juga melakukan pengawasan secara lebih ketat dengan melakukan pengecekan pada daerah-daerah yang menjadi epicentrum penyebar. Nah, dari PPKM ini, di slide ini juga kita udah bisa dengar ya, adanya berita dari pemerintah yang mana dilakukan PPKM darurat Jawa dan Bali, yang mana PPKM ini sangat dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pelonjakan kasus COVID-19. Yang mana PPKM ini dilakukan pemerintah secara tegas dan konsisten, yang mungkin PPKM ini dilakukan untuk para pekerja dan semuanya tujuannya untuk membantu para tenaga kesehatan yang sudah kewalahan dalam melayani para pasiennya. Untuk itu PPKM darurat ini sangat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah kasus atau mengurangi lonjakan jumlah kasus COVID-19. Nah, oke, dari saat ini
Bab 3 penutup, kesimpulannya, dalam menghadapi pandemi COVID-19, Indonesia dapat belajar dari India, Thailand, dan Korea dalam melandaikan kurva pandemi dengan tes massal, penelusuran kontak erat dari pintu ke pintu, serta isolasi dengan cepat bagi yang terkonfirmasi positif. Selain itu, mengoptimalkan peran puskesmas untuk memperkuat 3T, pengendalian dari hulu dinilai efektif menurunkan kasus aktif dan mencegah terjadinya kematian. Pembatasan di level mikro juga dapat dilakukan untuk memudahkan pengawasan serta penanganan kasus yang lebih tepat. Pelibatan masyarakat tidak sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek pendirian posko awal awal mikro atau RT/RW yang cukup efektif untuk dilakukan karena lebih cepat diakses oleh masyarakat sehingga lebih cepat ditangani oleh DPR RI, khususnya Komisi 9 perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis dan efektif untuk menurunkan kasus aktif dan angka kematian. Sarannya mungkin bisa lebih ditampilkan lagi tabelnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa membantu para audiens dan bisa memahami para audiens. Saya harap para audiens bisa mungkin mengajak kerabatnya untuk lebih menaati prokes dan juga menjaga kesehatan. Sekian dari presentasi saya. Semoga kita sehat selalu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.